Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Ivan Anwar. Di video ini gue akan membahas cara membuat Instagram Reels lo banyak yang nonton. Jadi stay tune terus dan nonton video ini sampai habis. Welcome back dengan gue Ivan Anwar, di mana gue selalu membahas masalah social media marketing, internet marketing, dan juga terutama Instagram marketing. Nah, di kesempatan kali ini gue akan membahas bagaimana cara untuk membuat Instagram Reels lo banyak yang nonton. Nah, mungkin kalau lo ngeliat setup gue agak beda, ini karena sebenarnya gue lagi nggak di rumah, gue lagi di perjalanan dinas di sebuah kota, di mana gue nggak bisa ngasih tahu, tapi basically di sini gue ngerasa iseng dan akhirnya gue coba, ayolah kita bikin video YouTube aja daripada menggabut ya. Dan di sini Instagram Reels menurut gue adalah merupakan topik pembahasan yang cocok banget untuk bisa gue bahas kali ini. Karena jujur di Instagram gue selama ini banyak banget yang nanya, gimana sih bang caranya untuk bikin Instagram Reels lo itu banyak yang nonton. Dan alhamdulillahnya tiba-tiba di minggu ini gue dapat kejutan yang luar biasa, dimana dimana view Instagram Reels gue itu tiba-tiba melejit. Salah satu video gue nembus di angka 150.000 view. Luar biasa nggak? 150.000 view. Nah, kebayangkan ampuhnya Reels itu kayak gimana? Pertama, ini yang paling penting. Gue akan minta lo, kalau lo mau serius di Reels ya, gue akan minta lo untuk menganalisa ide konten. Caranya gimana? Simple. Lo cari di antara para kompetitor lo, di antara akun-akun lain yang memang satu niche sama lo itu, tapi rajin bikin Instagram Reels. Coba lo cari, pilih 5 aja deh, yang nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Atau kalau misalnya lo sanggup, pilih 10. Cari 10 kompetitor lo yang memang rajin bikin Instagram Reels, dan menurut lo Instagram Reels mereka itu bagus-bagus ya. Oke, kalau misalnya udah dapat, tulis di kertas. Tulis 10 akun, jangan 10, kebanyakan, 5 aja deh, kita mulai dari yang simple. 5 akun itu siapa aja ya, misalnya si A, si B, si C, si D gitu kan. Cari 5 akun. Kalau misalnya lo udah dapat kira-kira 5 akun dari niche lo boleh, atau mungkin dari niche lain yang bukan kompetitor lo juga nggak masalah, lo kumpulin, asal mereka satu rajin bikin Reels dan view Reels mereka itu bagus-bagus. Oke? Kenapa gue suruh lo cari itu? Supaya lo bisa menganalisa ide konten mereka, ya kan? Langkah kedua adalah simple. Setiap akun itu lo coba masuk ke akun mereka. Misalnya akun si A gitu. Kita anggaplah si A ini namanya Joni ya. Joni, asik. Oke, si Joni. Kita masuk ke akunnya si Joni. Kemudian kita buka tab Reels-nya itu. Dan lo coba cari dari semua Reels konten yang pernah dia bikin, mana yang paling bagus performance-nya. Kan kelihatan tuh jumlah view-nya ya. Lo lihat mana yang view-nya paling bagus. Pilih 3 aja. 3 dari semua konten Reels dia yang menurut lo itu view-nya paling bagus. Dari si Joni. Kalau udah nemu, lo catet, lo copy linknya, lo simpen di mana terserah, lo copy linknya supaya suatu saat nanti lo bisa visit lagi mana Reels yang menurut lo bagus itu. Kemudian lo masuk ke akun berikutnya. Bukan Joni, tapi si Budi misalnya. Lo masuk ke akunnya Budi, dan abis itu lo lihat lagi Reels itu mereka mana yang paling banyak. Pilih 3 lagi, dan seterusnya. Dari kelima akun yang lo pilih tadi, lo pilih masing-masing 3 Reels yang menurut lo punya view yang paling banyak. Maksud gua view paling banyak itu gimana? View yang di atas rata-rata mereka. Mungkin dengan sendiri lo akan bisa menganalisa ya. Akun mereka ini biasanya dapat view Reels itu berapa sih? Apakah mereka bisa dapat 5.000 view, 10.000 view, 2.000 view, 3.000 view, terserah. Tapi lo akan lihat polanya. Lo akan lihat polanya kalau misalnya rata-rata mereka biasanya dapat 3.000 view, ya kan? Lo cari tuh 3 akun yang kira-kira view-nya di atas 3.000 view tadi. 3 konten Reels dari setiap akun itu yang view-nya di atas rata-rata mereka, yang paling banyak. Oke, catat lagi kalau udah nemu. Kalau udah selesai, lo kumpulin 5 akun. 5 kali 3 berapa? 15. Betul nggak? Matematika gue agak bego, tapi mudah-mudahan bener ya. 5 kali 3, 15. Jadi, saat ini, kalau lo melakukan itu, lo udah punya 15, betul ya? 15 ide konten untuk Reels. Yang sudah proven kalau itu bagus, yang sudah proven kalau itu punya banyak view. Oke? Langkah kedua yang lo lakukan apa? Simple. Lo tinggal melakukan yang namanya istilah ATM. Apa itu? Amati, tiru, dan modifikasi. Ingat, modifikasi bro,
bukan menjiplak, oke? Modifikasi. Jadi lo amati, tiru, dan modifikasi. Lo udah dapet ide kontennya, lo udah dapet yang view-nya paling banyak. Lo tinggal cari mana kira-kira dari ke-15 konten ini yang bisa lo pakai, yang bisa lo utilize, dan yang bisa lo recycle, yang bisa lo modifikasi kontennya. Simple kan? Dengan melakukan cara sederhana itu aja lo udah bisa dapat 15 ide konten yang bakal booming. Masalahnya apa? Reels itu ketat banget dengan yang namanya konten. Nanti gue akan bahas masalah konten Reels itu di belakang, tapi itu salah satu triknya. Sekarang masuk ke tips kedua. Ini mungkin tips kalau lo boleh bilang mungkin agak basi ya. Agak basi dan mungkin banyak orang yang suka ngomong. Tapi jujur ini penting untuk lo lakukan juga, dan ada kekurangan yang orang-orang suka ngomongin tuh apa. Sekarang mungkin lo sering banyak denger nasihat orang yang kan bilang, lo kalau pakai Reels itu pakai yang audionya trending. Betul nggak? Betul kan? Pakai yang audionya trending. Itu udah nasihat umum, ibaratnya nasihat sejuta umat. Nah, itu benar, gue nggak bilang itu salah, itu benar. Silakan gunakan audio yang trending, karena jujur menurut pengalaman gue, kalau lo pakai audio yang trending, itu lo bisa dapat extra view yang bagus dari si Instagram Reels. Tapi ada tapinya nih, ada kekurangan dari orang-orang yang ngomong tersebut. Maksudnya gimana? Kalau lo ngomongin audio yang trending, itu biasanya datang dengan satu paket loh. Bukan cuma audionya doang yang trending, tapi konsep videonya juga trending. Gerakan yang dia lakukan di dalam videonya juga trending. Movement yang mereka lakukan, konsep ceritanya itu juga trending juga. Jadi sebenarnya dari audio, visual, gerakan, konsep itu semuanya adalah satu kesatuan, satu paket. Jadi lo nggak bisa sebenarnya cuman pakai audionya doang yang trending. Lo harus pakai konsep videonya yang juga trending. Lah terus kalau misalnya gini bang, gue cuman mau pakai audionya doang yang trending, bisa nggak? Bisa nggak, masalah lo tinggal pakai audionya, tapi hasilnya nggak akan semaksimal kalau lo menggunakan semuanya ke satu paket yang sama gitu. Oke? Contoh ada salah satu video Reels gue yang cukup lumayan keren juga, view-nya bisa dapat sampai 50.000 view. Itu gue menggunakan satu paket audio trending, filter yang trendingnya sesuai dengan konsep videonya, dan juga visual atau rekaman videonya juga menggunakan konsep yang sama. Akhirnya booming lah, meledak itu video. Oke, semoga lo bisa memahami ya, maksudnya audio trending itu bukan cuma audionya, tapi satu paket semuanya. Kita lanjut ke tips berikutnya. Tips ke 1, 2, 3. Tips ketiga, banyak-banyak nonton TikTok bro. Itu tips gue berikutnya. Kenapa? Simple. Hal yang trending di TikTok itu biasanya nanti akan trending juga di Instagram Reels. Tapi takes time, butuh mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Baru itu mulai booming di Reels. Baru itu mulai trending di Reels. Jadi saran gue, ini yang gue lakukan saat ini. Jadi saat gue coba menganalisa atau mencari ide konten, gue nggak lagi nyari ide kontennya di Instagram Reels itu sendiri. Gue nyarinya dari TikTok. Gue nyari dari TikTok, gue nemu yang trending, gue nemu yang bagus. Karena jujur ide di TikTok itu lebih variatif, banyak banget gitu. Dan trendingnya kelihatan banget. Jadi itu tinggal cari konsep video dan audio yang lagi trending di TikTok, dan lo cari coba di Instagram, kira-kira udah banyak yang pakai belum. Kalau misalnya belum, good chances buat lo langsung buru-buru buat video yang sama, konsep yang sama, audio yang sama, baik dari TikTok, terserah lo pakai dengan konsep yang sama, dan buru-buru lo upload ke Instagram Reels. Kenapa? Karena walaupun sekarang nggak dapet ya, sekarang belum trending di Reels, tapi di TikTok udah trending. Seminggu 2 minggu lagi itu akan trending di Reels. Dan kalau itu udah trending di Reels, punya lo udah masuk duluan. Dan kemungkinan lo bisa dapat visibilitas lebih dari situ karena lo sudah melakukannya duluan. Oke? Tips berikutnya, tips ke 1, 2, 3, 4. Betul, 4 ya, mudah-mudahan gue nggak salah. Tips keempat, kalau misalnya lo udah ngambil dari TikTok, lo udah dapet nih sesuatu yang trending, tapi ternyata di Instagram Reels belum ada yang pakai sama sekali tuh audio. Sama sekali gak ada yang pakai, dan lu nyari juga nggak ketemu. Cuman ada di TikTok. Kalau itu yang terjadi, itu berarti apa? Lu nemu harta karun. Lu nemu harta karun yang luar biasa anugerahnya. Nah, kenapa gue bilang itu luar biasa? Karena Reels itu suka sebenarnya kalau misalnya lo mengupload original content.
Dan salah satu original content itu adalah original audio. Nah, jadi kalau misalnya di Instagram Reels belum ada, di TikTok udah bagus, udah booming, lo ambil tuh audionya bro. Lo ambil audionya, lo bikin video pakai audio tersebut dan kemudian lo upload di Instagram Reels. Apa yang terjadi? Nanti saat lo upload itu biasanya nanti di bawah lo diminta untuk kasih nama. Ini audionya namanya apa? Karena di Instagram Reels belum ada. Jadilah itu original audio punya lo sendiri. Biasanya pengalaman gue mengupload original audio selalu dapat visibilitas yang paling lumayan dibandingkan yang gue sudah pakai audio yang sudah ada di Instagram Reels sebelumnya. Jadi lo tinggal duluan aja masukin original audio lo yang lagi trending di TikTok, nggak ada di Reels, lo masukin sebagai original audio lo. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya nanti lo akan dapat view lebih dari situ karena Instagram akan coba ngedorong. Oh ini original audio nih, belum ada yang pakai, dorong lah gitu. Didorong lah. Dan kalau misalnya tiba-tiba banyak yang pakai tuh audio karena lo sudah pakai duluan, punya lo yang diklaim sebagai original pemilik dari audio tersebut. Dan kalau lo buka halaman audio selalu muncul paling pertama original dan biasanya didorong lebih banyak ke orang-orang lain. Jadi itu harta karun. Kenapa gue bilang harta karun? Bisa efeknya luar biasa banget buat Instagram Reels lo. Tips kelima adalah bikin orang muter atau playback audio lo bolak-balik. Bukan audio, Reels lo bolak-balik. Jadi gini, sebenarnya ada banyak trik yang bisa kita lakukan supaya orang bisa ngeplay Reels kita bolak-balik. Salah satu contoh adalah gue pernah bikin video kayak gini. Ini adalah tips untuk endorse. Lakukan ini sebelum Anda mengendorse. Dan habis itu gue cepret, gue taruh tipsnya tuh di layar gue. Set kata-katanya apa aja. Tapi banyak banget kan. Dan gue cuman taruh durasi apa? Sekitar 2 detikan. Habis itu gue bilang, screenshot ya. Apa yang terjadi kalau orang emang suka konten itu dan niat mau pengen tahu tulisan gue apa aja, dia akan coba screenshot. Dan karena durasinya cuma 1 detik 2 detik, mereka akan bolak-balik sampai mereka bisa dapat screenshot yang sempurna. Nah, kalau misalnya konten lo bisa di play bolak-balik sama satu user yang sama, Instagram menilai konten lo itu menarik, konten lo itu bagus, konten lo itu bisa di play bolak-balik sama orang. Itu bisa bikin lo dapat view yang lebih dari si Instagram Reels. Ada trik kedua juga, misalnya kadang orang suka bikin gini, ngasih penjelasan sesuatu di Reels, habis itu dia tulisannya gini, baca detailnya di caption. Pas di caption lo tulis tuh caption yang panjang, bray. Tulis yang panjang supaya orang baca. Lo sadar nggak kalau lo melakukan itu, saat itu orang baca caption lo yang cukup panjang, itu secara tidak sadar video Reels lo di belakang itu, di backgroundnya itu muter terus, looping terus. Jadi seakan-akan bolak-balik diputar sama user yang sama. Nah, keren nggak? Itu salah satu ngakalinnya supaya seakan-akan Instagram melihat kalau Instagram Reels itu menarik dan banyak ditonton orang. Dan juga tips berikutnya, jangan melek-melek. Lo ambil video dari TikTok yang ada watermarknya, lo upload ke Reels. Ya bisa berhasil, tapi kemungkinan besar nggak akan berhasil. Kenapa? Karena Instagram udah langsung nggak suka. Emang agak culas sih Instagram kalau gue boleh bilang ya. Dia duplikasi konten TikTok itu, dibikin lah Instagram Reels, tapi dia nggak ikhlas kalau misalnya ada yang ngupload dengan menggunakan watermark TikTok. Ya kan, agak culas kalau gue boleh bilang. Tapi ya ikutinlah aturan main mereka. Jangan pernah lo download video dari TikTok yang ada watermark TikToknya, lo upload lagi ke Reels. Itu pasti akan dikurangi reach-nya sama Instagram. Ada memang beberapa video yang berhasil, tetap booming, tetap viral gitu, walaupun ada TikToknya. Tapi itu karena esensi kontennya itu memang luar biasa banget. Makanya orang tetap konsumsi, tetap berinteraksi. Nah, ini masuk ke poin gue berikutnya. Apa itu? Konten lo harus punya pesan, harus punya value, harus punya sesuatu yang disukai orang. Konten lo itu harus bermakna, konten lo itu harus memberikan rasa emosi buat orang yang nontonnya. Emosi misalnya gini, saat nonton video Reels lo, dia ngerasa seneng, dia ngerasa gembira, dia ngerasa ketawa, lucu, terhibur, dia ngerasa teredukasi, dia ngerasa terinspirasi, dia ngerasa termotivasi. Ingat, konten yang bagus itu adalah konten yang bisa membuat orang merasakan sesuatu. Jadi jangan lupa, Reels lo itu bukan cuma sekedar lo gerakan tanpa makna, atau misalnya cuma sekedar ngerekam lo lagi bangun tidur, ini sprite gue gitu. Enggak gitu, harus ada maknanya,
harus membuat orang merasakan sesuatu. Itu adalah salah satu esensi dari Instagram Reels dan semua konten di media sosial ya. Basically harus ada faktor emosinya. Jadi saat lo upload sesuatu, lo harus mikir, ini konten apa yang mau gue ceritain ya? Apa yang mau gue bagikan? Pesan apa yang mau gue sampaikan? Itu harus ada bro. Jadi supaya apa? Orang bisa lebih kena, orang bisa menikmati konten lo, bukan hanya sekedar nonton terus konten gak jelas, konten receh, udah gitu. Kecuali lo bikin Instagram Reels lo itu kalau misalnya lo cewek cuma sibuk pamer paha atau pamer dada, ya itu lain cerita. Itu memberikan emosi juga, memberikan emosi mesum bagi yang melihatnya. Tapi gue nggak rekomen, tolonglah please kurangin konten-konten kayak gitu. Bikin internet ini jadi tempat yang sehat dan enak buat kita semua, yang nyaman. Gue punya anak bro, jangan sampai anak gue ngebuka TikTok ngeliat paha lo, ngeliat dada lo. Ya please coba bikin konten yang memang bermanfaat untuk orang lain. Oke, itu adalah tips Instagram Reels dari gue. Jadi kalau misalnya memang lo suka, silahkan like video ini. Dan abis ini kalau misalnya lo mau, gue juga ada yang namanya ebook Jawara Instagram yang bisa lo download gratis hanya dengan coba klik link di bawah ini, gue taruh di deskripsi. Di situ ada tuntunan untuk gimana caranya lo memaksimalkan Instagram lo dari nol. Gimana cara lo bisa mendapatkan traffic ke Instagram dari nol. Jadi silakan masuk link bawah dan download aja videonya gratis, gue lagi bagi-bagi. Dan jangan lupa untuk like video ini dan komen kalau misalnya ada apa-apa, misalnya lo minta pertanyaan apapun, lo minta gue ngebahas topik apapun, silakan jangan segan-segan taruh komen di bawah. Dan jangan lupa visit juga Instagram gue di ivananwar.id. Oke, I'll see you guys on the next video. Bye bye.